Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Nur Azizah, nomor absen 32 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu 1.3 tentang lembaga-lembaga negara. Tugas MPR yang pertama adalah memiliki wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden jika terjadi kekosongan wakil presiden. Yang kedua, memegang kekuasaan legislatif. Yang ketiga, memasyarakatkan ketetapan MPR atau TAP MPR. Dan yang keempat, mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaannya. Wewenang MPR yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Tugas DPR yang pertama adalah menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional serta rancangan undang-undang. Yang kedua, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Juga membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang keempat, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Wewenang DPR yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. Yang ketiga, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan yang keempat, memilih 3 orang hakim konstitusional dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Tugas DPD adalah 1. Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut yang saya sebutkan sebelumnya, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden. Wewenang DPD yang pertama adalah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Dan yang ketiga, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan yang pertama adalah Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dan yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Tugas Presiden sebagai kepala negara yang pertama adalah Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, Presiden mengangkat duta dan konsul. Yang ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Wewenang Presiden yang pertama adalah Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.
Yang keempat, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tugas Wakil Presiden. Yang pertama adalah mendampingi sang Presiden ketika Presiden sedang menjalani tugas-tugas kenegaraan di negara. Yang kedua, membantu dan mewakili tugas Presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan. Yang ketiga, membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Dan yang keempat, melaksanakan tugas teknik pemerintahan sehari-hari. Wewenang Wakil Presiden yang pertama adalah mewakili Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dari jabatan Presiden setelah mendapat perintah atau diberi kuasa dari Presiden. Yang kedua, turut membantu Presiden dalam menjalankan peraturan undang-undang dalam roda pemerintahan. Yang ketiga, menggantikan Presiden jika Presiden menyerahkan jabatan kepresidenan karena pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas, seperti mengalami sakit atau kematian saat menjabat. Dan yang keempat, mengisi kegiatan dan undang-undangan seperti sebagai pembicara atau tamu acara kebangsaan, tanpa adanya persetujuan dari Presiden. Tugas Mahkamah Agung yang pertama adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua, mengadili pada tingkat kasasi ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Yang keempat, menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Wewenang Mahkamah Agung yang pertama adalah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. Yang kedua, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan secara material terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Agung berwenang dalam mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan yang keempat, Mahkamah Agung dapat memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, seperti permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Tugas Mahkamah Konstitusi atau MK yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, memutuskan pembubaran partai. Dan yang kelima, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang pertama adalah mengadili uji materi undang-undang. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus sengketa antar lembaga negara dan sengketa pendapat. Dan yang keempat, memberi keputusan akan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tugas Komisi Yudisial atau KY adalah 1. Mendapatkan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan. Yang kedua, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang ketiga, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang keempat, menetapkan calon hakim agung. Dan yang kelima, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang dari Komisi Yudisial yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang pertama adalah BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Tugas BPK yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang pertama adalah BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menjanjikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK. Yang kedua, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Yang ketiga, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang keempat, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.